Halo semua, masih bersama dengan Ibu Fitri dari SMP Santo Yosef Surabaya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, dan secara khusus kita akan membahas tentang metode eliminasi dan juga metode campuran. Baik, mari kita mulai untuk pembahasan kita kali ini. Nah, anak-anak, untuk penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi ini, kalau kita memahami tentang kata eliminasi, ini berarti menghilangkan ya. Jadi kalau kita menggunakan metode eliminasi, itu artinya kita menghilangkan salah satu variabel. Nah, dalam SPLDV itu kan ada dua variabel. Nah, salah satu akan kita eliminasi atau kita hilangkan. Nah, untuk variabel yang akan dihilangkan itu harus memiliki koefisien yang sama. Ya, jadi dari dua persamaan itu bisa dihilangkan kalau variabel dari koefisien tersebut sama. Maka kalau koefisien dari variabel yang akan dihilangkan belum sama, maka harus disamakan terlebih dahulu. Nah, baik, untuk lebih memudahkan, kita akan langsung pada pembahasan contoh soal berikut ini. Untuk contoh soal yang pertama, selesaikan SPLDV berikut, yaitu X min Y sama dengan 7 dan Y sama dengan 5 min X, dengan X dan Y-nya adalah elemen bilangan real. Baik, kita akan coba untuk menjawab bersama-sama. Nah, di sini kalau kita lihat antara persamaan pertama dengan persamaan yang kedua, ini memiliki bentuk yang tidak sama. Di persamaan pertama, variabel X dan Y-nya ada di kiri semua. Sedangkan di persamaan kedua, variabel X-nya ada di kanan. Nah, untuk eliminasi, sebaiknya dua persamaan ini memiliki bentuk yang sama. Maka sebaiknya persamaan kedua ini kita rubah dulu bentuknya supaya sama seperti persamaan yang pertama. Di sini persamaan yang pertama, X min Y sama dengan 7. Sedangkan persamaan yang kedua, ini kita rubah menjadi seperti ini. Maka X ini pindah ke sebelah kiri, menjadi dari semula min X, kalau pindah ke kiri jadi plus X, plus Y sama dengan 5. Nah, inilah SPLDV kalau kita rubah bentuknya menjadi dua persamaan yang sama bentuknya. Nah, untuk menggunakan eliminasi, maka kita harus tentukan dulu variabel apa yang mau kita eliminasi. Jadi kita tentukan dulu, misalkan saya mau mengeliminasi X dulu. Maka dari dua persamaan ini, X min Y, saya tulis ulang dulu, dan X plus Y sama dengan 5. Dari dua persamaan ini, yang karena kita mau mengeliminasi X, maka ini yang harus kita perhatikan. Seperti yang saya bilang tadi, ini bisa dieliminasi kalau koefisiennya sama. Di sini X-nya koefisien 1, yang bawah juga koefisiennya 1. Berarti dia sudah memiliki koefisien yang sama. Mengeliminasi itu artinya membuat kita mengoperasikan, boleh tambah atau boleh kurang, supaya X dan X ini hasilnya menjadi 0. Ya, jadi di sini dua persamaan ini boleh ditambah atau boleh juga dikurangi. Tapi tujuannya supaya membuat X-nya ini 0. Kalau misalkan kita pilih ditambah, berarti kan X ditambah X, hasilnya berarti 2X. Nah, kalau dia 2X berarti tidak boleh, karena di sini hasilnya tidak 0. Maka kita tidak boleh menggunakan operasi penjumlahan di sini. Maka operasi yang harus kita gunakan adalah harus yang pengurangan, supaya hasilnya di sini adalah 0. Maka di sini harus dikurangi, sehingga X dikurangi X hasilnya adalah 0. Begitu. Nah, ini X-nya menjadi hilang. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal hitung yang Y. Variabel Y, di sini hati-hati, operasi di sini harus ikut dihitung juga ya, atau diperhatikan juga. Min Y dikurangi dengan plus Y. Jadi kalau saya uraikan di sini, min Y dikurangi, tanda di sini, dengan Y, dengan plus Y. Berarti kan hasilnya adalah min 2Y. Maka di sini hasilnya adalah min 2Y. Sama dengan ruas kanan juga seperti ini. 7 dikurangi 5. 7 dikurangi 5. 7 dikurangi 5, berarti hasilnya adalah 2. Gitu ya. Maka di sini kita tulis 2. Nah, berikutnya, sekali lagi hati-hati dalam menentukan
operasi yang ada di sini. Di sini saya membuatkan ringkasan khusus ya untuk operasi untuk menghilangkan variabel. Jadi untuk menentukan di sini apakah ditambah atau dikurangi, jika variabel yang akan dihilangkan bertanda sama itu artinya bisa plus semua atau bisa min semua, maka operasinya akan dikurangi. Tetapi jika variabel yang akan dihilangkan bertanda beda, salah satunya positif dan salah satunya negatif, maka dia akan ditambah. Nah, di sini kalau kita lihat ini kan sudah sama-sama positif, maka dia harus dikurangi sesuai dengan aturan ini. Begitu ya. Ini nanti diingat-ingat supaya kalian tidak keliru dalam menentukan operasi di sini. Kita lanjutkan, berarti di sini 0 min 2y sama dengan 2. Berarti min 2y sama dengan 2. Berarti untuk mencari y-nya tinggal 2 dibagi min 2, ketemulah y sama dengan min 1. Begitu ya. Jadi kalau kita mengeliminasi x atau menghilangkan x, maka akan ketemu y-nya. Maka sekarang kita mau mencari x-nya. Nah, untuk mencari x berarti kita mengeliminasi y-nya. Mengeliminasi y-nya. Y. Supaya ketemu nilai x-nya. Caranya bagaimana? Sama. Ya. X saya tulis ulang persamaannya. Persamaan pertama x min y sama dengan 7, persamaan kedua x plus y sama dengan 5. Nah, sekarang karena kita mau mengeliminasi y, maka di sini yang harus kita perhatikan adalah yang variabel y ini. Nah, di sini kalau kita lihat, dua variabel y ini yang satunya negatif, satunya positif. Berarti tandanya tidak sama. Sesuai dengan aturan ini, kalau tandanya yang berbeda, maka tandanya harus ditambah. Maka di sini adalah ditambah. Nah, kita hitung sekarang. X ditambah X, hasilnya berarti 2X. Min Y ditambah Y, jadi min 1Y ditambah 1Y berarti 0 kan? 0 tidak usah ditulis. Terus yang ruas kanan, 7 ditambah 5 hasilnya adalah 12. Sehingga kita punya 2X sama dengan 12 dan X-nya adalah 12 per 2. Atau nilai X-nya sama dengan 6. Jadi, untuk penyelesaian SPLDV di atas, penyelesaiannya adalah X-nya sama dengan 6 dan Y sama dengan min 1. Nah, ini adalah penyelesaian untuk SPLDV ini dengan menggunakan metode eliminasi. Kita akan lanjutkan untuk contoh yang kedua. Selesaikan SPLDV berikut, 8x min 3y sama dengan min 4, dan 6x plus y sama dengan 10. Nah, di sini kalau kita lihat, caranya sama seperti tadi, ya. Kalau kita lihat bentuknya sudah sama, berarti kita tinggal mengerjakan saja. Tidak usah dirubah bentuk lagi. Maka, tentukan dulu apa yang mau dieliminasi. Ya, misalkan kita mau mengeliminasi X-nya dulu. Kita mau mengeliminasi X. Maka kita tulis 8X min 3Y sama dengan min 4. Sedangkan persamaan yang kedua, 6X plus Y sama dengan 10. Karena yang mau kita eliminasi adalah X, maka yang harus kita perhatikan adalah variabel X-nya ini. Nah, di sini kita lihat, ternyata koefisiennya tidak sama. Satunya 8, satunya 6. Kalau dia tidak sama, tidak boleh langsung dieliminasi, tetapi harus disamakan terlebih dahulu. Cara menyamakannya bagaimana? Nah, kalikan aja dengan dua persamaan ini dengan sebuah bilangan tertentu, sehingga nanti hasilnya akan sama. Jadi 8 ini kali berapa, terus 6-nya kali berapa, yang menghasilkan bilangan yang sama. Berarti kan sama saja kita mencari KPK dari 8 dan 6. Kalau kita lihat KPK dari 8 dan 6 itu adalah 24 ya. Maka 8 ini kali berapa supaya jadi 24? Berarti kali 3. Sedangkan 6-nya kali berapa supaya jadi 24? Ini kali 4. Begitu. Maka kalau sekarang kita kalikan dengan 3. Semua persamaan ini harus kali 3. Maka yang pertama, suku pertama 8x kali 3 menjadi 24x. Min 3y juga harus kalikan 3. Berarti hasilnya adalah min 9y.
Y. Yang ruas kanan, min 4 kali 3. Berarti hasilnya min 12. Persamaan kedua kali 4 semua. Berarti 6 kali 4, 24X. Y kali 4 berarti plus 4Y. Terakhir, 10 kali 4 berarti hasilnya adalah 40. Nah, barulah sekarang ini memiliki koefisien yang sama. Jadi sama-sama 24. Kalau dia sudah sama-sama 24, maka ini bisa dieliminasi dengan cara dua persamaan ini harus diapakan. Nah, tadi seperti aturan yang sudah saya sebutkan tadi. Jika tandanya sama, maka harus dikurangi. Di sini kan kalau kita lihat dia plus-plus semua nih. Berarti di sini sama. Kalau sama harus dikurangi. 24 dikurangi 24, 0. Terus sekarang suku kedua, min 9 dikurangi plus 4. Jadi min 9 dikurangi 4. Sama saja kan? Min 9 dikurangi 4 berarti hasilnya min 13Y. Sama dengan min 12, min 40. Jadi hasilnya adalah min 52. Maka Y sama dengan min 52 dibagi dengan min 13. Atau ketemulah nilai Y-nya adalah 4. Gitu ya. Sekarang kita sudah eliminasi X sehingga ketemu Y. Berarti langkah berikutnya adalah kita eliminasi Y. Kita hilangkan Y-nya. Caranya sama, kita tulis dulu persamaannya. 8X min 3Y sama dengan min 4. Persamaan keduanya 6X plus Y sama dengan 10. Sama dengan 10. Sebentar supaya lebih jelas tulisannya. 10. Oke, sekarang karena Y yang mau kita eliminasi, maka ini yang harus kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat ternyata koefisiennya juga belum sama. Yang atas, persamaan pertama koefisiennya 3, persamaan keduanya adalah 1. Maka di sini harus kita kalikan dengan bilangan tertentu. Yang atas kali berapa? Kalau 3 dan 1 KPK-nya ya 3 ya. Maka ini kalikan 1, yang ini kalikan 3 aja. Ya, maka semua persamaan yang atas kali 1, berarti tetap 8X min 3Y sama dengan min 4. Sedangkan persamaan yang kedua kali 3 semua. 6 kali 3 berarti 18X. Terus Y kali 3 berarti plus 3Y sama dengan 10 kali 3 itu adalah 30. Gitu ya. Maka di sini hasilnya adalah kita apakan? Kalau kita lihat sekarang tandanya kan berbeda nih. Yang satunya min, satunya plus. Maka kalau dia berbeda, maka tanda di sini harus ditambah. Maka 8 ditambah 18. Hasilnya adalah 26. 26X. Terus ini dikurangi ini, hasilnya 0. Min 4 ditambah 30. Berarti hasilnya adalah min 2, plus ya. Maaf, hasilnya adalah plus 26. Maka X sama dengan 26 per 26, ketemulah X sama dengan 1. Maka dari sini kita bisa dapatkan, jadi penyelesaiannya itu X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 4. Nah, ini adalah penyelesaian untuk soal yang kedua. Begitu. Sekarang kita lanjut lagi untuk soal yang ketiga. Selesaikan SPLDV berikut. A-3B sama dengan min 8 dan 2A-3B sama dengan min 1. Nah, sekarang kita selesaikan dengan metode. Nah, untuk yang soal ketiga ini, saya akan coba untuk menyelesaikan dengan metode campuran. Apa itu metode campuran atau metode gabungan?
itu adalah gabungan antara eliminasi dan substitusi. Caranya bagaimana? Nah, ini yang pertama kita eliminasi dulu. Ya, apa yang mau kita eliminasi? Kalau kita lihat dua persamaan ini, persamaan pertamanya A-3B sama dengan min 8. Persamaan kedua, 2A-3B sama dengan min 1. Nah, kalau kita lihat dari dua persamaan ini, variabel B-nya, koefisiennya udah sama, ya kan? Supaya tidak perlu menyamakan, maka di sini kita eliminasi B-nya aja. Jadi di sini kita eliminasi B. Nah, kalau kita lihat, karena B yang mau dieliminasi dan tandanya sama-sama negatif. Kalau dia sama-sama negatif, masih ingat, berarti harus dikurangi. Ya kan? Harus dikurangi. Maka di sini tandanya dikurangi. A dikurangi 2A, berarti hasilnya min A. Ini 0, min 8, min 1, berarti min 8 plus 1. Hasilnya adalah min 7. Gitu ya. Maka kalau begitu nilai A adalah sama dengan 7. Nah, berikutnya untuk A sudah ketemu, maka sekarang kita mau mencari B-nya. Untuk mencari B, di sini saya tidak pakai eliminasi lagi, tetapi menggunakan substitusi. Caranya bagaimana? Saya pilih aja dari dua persamaan ini. Boleh persamaan pertama, boleh persamaan kedua. Saya pakai misalkan persamaan yang pertama, yaitu A-3B sama dengan min 8. Maka A kita sudah ketemukan 7, maka di sini kita masukkan ke sini. Atau kita substitusikan ke persamaan pertama ini. A sama dengan 7 ini kita substitusikan ke sini. Min 3B sama dengan min 8. Maka min 3B sama dengan min 8 min 7. Atau min 3B sama dengan min 15. B sama dengan min 15 dibagi min 3. Ketemulah B sama dengan 5. Jadi penyelesaian dari persamaan itu, penyelesaiannya adalah A sama dengan 7 dan B sama dengan 5. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan metode gabungan atau campuran. Yang pertama kita pakai eliminasi, yang kedua kita pakai substitusi. Nah, nanti silahkan kalian bebas mau pakai metode eliminasi semua, atau pakai metode substitusi, atau pakai metode campuran, silahkan. Mana yang menurut kalian paling mudah atau lebih mudah kalian lakukan, gitu ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya. Kita akan ke contoh yang keempat. Selesaikan SPLDV berikut. 2x min 3y sama dengan 4 dan 4x min 6y sama dengan 8. Kita selesaikan. Kita mau eliminasi dulu ya. Misalkan di sini saya mau mengeliminasi x-nya. Berarti 2x min 3y sama dengan 4. Persamaan kedua, 4x min 6y sama dengan 8. Kalau kita eliminasi x, maka di sini kan belum sama. Maka di sini harus dikalikan 2, yang ini kali 1, supaya hasilnya 4, gitu ya. Maka di sini menjadi 4x min 6y sama dengan 8, semua kali 2. Yang bawah kali 1 berarti bentuknya tetap. Min 6y sama dengan 8. Nah, karena kita mau mengeliminasi x, maka di sini kita lihat ini. Tandanya adalah sama, berarti di sini harus dikurangi. Nah, kalau kita kurangi 4x min 4x 0. Terus min 6y min 6y atau min 6y plus 6y. Berarti di sini hasilnya juga 0. Yang kanan juga 0 juga, 8 kurangi 0. Nah, kok habis semua variabelnya? X-nya hilang, Y-nya juga hilang. Nah, apa artinya seperti ini? Artinya kalau bagaimana kalau ruas kirinya juga 0, ruas kanannya juga 0. Nah, berarti kalau kita menemukan SPLDV yang seperti ini, ruas kiri sama dengan ruas kanan sama-sama dengan 0, maka di sini SPLDV ini memiliki tidak terhingga penyelesaian, tidak terhingga banyaknya penyelesaian.
Jadi kalau kalian masih ingat tentang metode grafik, ya, dua persamaan ini kalau kita gambar grafiknya, ini dia berupa grafik yang berhimpit. Ya, jadi dua garis ini garisnya nempel jadi satu. Jadi penyelesaiannya ada banyak sekali. Nah, banyak sekali itu siapa? Kalau kita mau mengecek siapa saja penyelesaiannya, ini gampang saja, ya. Cara mencarinya, ambil saja nilai X sembarang. Misalkan saya ambil nilai X 0. Kita pilih dari dua persamaan ini. Masukkan ke salah satu dari dua persamaan ini. Misalkan saya pilih yang persamaan pertama. 2X min 3Y sama dengan 4. Kalau ini X-nya kita ganti dengan 0, maka di sini 0 min 3Y sama dengan 4. Atau min 3Y sama dengan 4. Sehingga ketemu Y sama dengan min 4 per 3. Nah, maka 0, min 4 per 3 ini penyelesaiannya. Penyelesaian yang lain, boleh saja saya lanjutkan di sini ya. Saya ambil X-nya 1. Saya masukkan lagi ke persamaan ini. 2X min 3Y sama dengan 4. Maka di sini 2 kali 1 min 3Y sama dengan 4. Atau 2 min 3Y sama dengan 4. Min 3Y sama dengan 4 min 2. Atau min 3Y sama dengan 2. Sehingga ketemulah Y sama dengan min 2 per 3. Sehingga X1 dan Y-nya adalah min 2 per 3, ini juga penyelesaiannya. Jadi kalau dibuat himpunan penyelesaian antara lain 0, min 4 per 3. Terus 1, min 2 per 3. Dan seterusnya. Masih banyak penyelesaian yang lain. Gitu ya. Jadi sekali lagi SPLDV ini memiliki tidak terhingga banyaknya penyelesaian. Satu soal lagi, ya, saya akan bahas satu soal lagi untuk contoh yang kelima. Selesaikan SPLDV berikut, yaitu X plus 3Y sama dengan 2 dan X plus 3Y sama dengan min 5. Misalkan saya mau mengeliminasi X-nya, saya mau hilangkan X-nya, maka di sini X plus 3Y sama dengan 2 dan X plus 3Y sama dengan min 5. Karena X-nya yang mau kita hilangkan, ini kan sudah 1 koefisiennya, berarti bisa langsung dikurangi ya. Maka X kurangi X 0, 3Y dikurangi 3Y 0. Nah, di sini 2 min 5, berarti menjadi 7. Nah, di sini juga hampir sama kasusnya seperti contoh yang keempat tadi. Variabelnya hilang semua, tetapi ternyata ruas kiri dan ruas kanannya tidak sama. Ya, jadi yang ruas kiri 0, yang ruas kanan 7. Nah, kalau di ruas kiri dan ruas kanan ini tidak sama, artinya ini adalah pernyataan yang salah, maka bisa kita simpulkan bahwa SPLDV ini tidak memiliki penyelesaian. Gitu ya, tidak memiliki penyelesaian. Nah, jadi apa yang membedakan? Kalau yang keempat tadi, contoh yang keempat, hasilnya itu yang ruas kiri sama dengan ruas kanan, 0 sama dengan 0. Jadi persamaan yang benar. Tetapi di sini adalah yang contoh yang kelima tadi, 0 dan 7. Nah, ini kan tidak sama. Maka kalau kejadiannya seperti ini, dia memiliki tidak terhingga banyaknya penyelesaian. Kalau yang ini, dia memiliki atau dia tidak memiliki penyelesaian. Bedanya seperti itu. Oke, semoga penjelasan ini bisa kalian pahami ya. Saya kira untuk contoh-contoh soalnya nanti kalian bisa pelajari sendiri dan masih banyak contoh-contoh soal yang lain lagi. Oke. Sampai di sini pembahasan kita. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan selamat belajar.